Perkenalkan, nama saya Didi Saputra. Saya dari kelas ISP Asore. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar bebas menurut David Ricardo. Nah, pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Dapat juga disebut di dalam sistem ekonomi pasar, para penjual maupun para pembeli benar-benar memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka. Tetapi, walaupun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas. Terdapat aturan-aturan juga yang harusnya dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan juga ada definisi lain dari pasar bebas, yaitu proses di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya peraturan atau hambatan buatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antara individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan perdagangan tertentu, terdapat kebebasan aturan, cara dan juga jenis barang yang dijual. Maka muncullah persaingan dagang yang sangat ketat, baik itu antara individu atau perusahaan yang berbeda di dalam negara yang berbeda, yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor, atau proses penjualan dan proses pembelian yang dilakukan oleh antar negara. Dan juga di sini terdapat definisi pasar bebas menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa adanya halangan. Artinya itu, dalam pasar bebas itu istilahnya bukan pasar itu harusnya bebas, tapi ada juga antara halangan atau gimana juga. Nah, sini juga saya akan menjelaskan sistem-sistem atau ciri-ciri pasar bebas. Di sini ada alat dan juga sumber produksi dapat dimiliki serta atur atau individu, masyarakat atau perusahaan. Adanya juga pembagian kelas di dalam masyarakat, ialah kelas pekerja atau kelas buruh dan kelas pemilik modal. Dan terjadi juga persaingan antara para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau yang sebesar-besarnya, atau disebut profit motive. Dan juga lalu pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar. Campur tangan dari negara dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tapi menjadi syarat terselenggarakannya pasar bebas, seperti misalnya keamanan negara dan keamanan juga barang-barang yang kita impor atau yang kita ekspor tersebut. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem yang berada di pasar bebas. Yang pertama, setiap individu bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Dan yang kedua, insentif dan juga kreativitas masyarakat tidak dikembangkan. Dan yang ketiga, terjadinya persaingan antara produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi sebab tidaknya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Dan juga kelemahan sistem ekonomi pasar diantaranya seperti adanya eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonomi lemah oleh pihak ekonomi kuat, dapat menimbulkan terjadinya monopoli sehingga dapat merugikan masyarakat. Dapat munculnya kesenjangan ekonomi di antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi yang lemah. Dapat dengan mudah menimbulkan perekonomian tidak stabil. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan beberapa contoh perdagangan bebas di negara-negara yang berada di Amerika Utara, mencakup Amerika Serikat, Kanada, Meksiko.
Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh. Yang pertama, organisasi yang didirikan pada tahun 1964 ini memiliki tugas antara lain mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi kegiatan kebudayaan sampai pengusaha, visa dan paspor. Di sini ada beberapa contoh pasar. Yang pertama juga contoh pasar monopoli, pasar oligopoli, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.